Umat Kristiani yang berbahagia, Shalom Aleichem, selamat pagi, salam patunggilan. Kita berjumpa lagi dalam Sapa Firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita semua. Sapa pagi kali ini dengan tema melestarikan hidup dengan budaya toleransi, bangga sebagai bangsa berbudaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada tema, mari kita perhatikan pendapat seorang tokoh akademis tentang apa arti budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, artinya kesopanan, kebudayaan, dan pemeliharaan. Bisa juga berarti terpelajar, dan dalam bahasa Latin disebut kultura. Seorang tokoh antropologi Indonesia bernama Kuncharaningrat mengatakan, budaya adalah sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan menurut Cicero, kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, serta setiap kecakapan dan kebiasaan. Pendapat dua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya adalah hasil dari pemikiran manusia yang diwahyukan oleh Allah untuk manusia karyakan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Umat Kristiani yang berbahagia, sesungguhnya Allah memberikan manusia tugas kebudayaan, karena pada dasarnya manusia memiliki gambar seorang pencipta. Dan manusia diberi tugas agar melakukan dan memerintah bumi. Jadi manusia telah menerima suatu mandat dari Allah, dan mandat itu adalah mandat budaya Allah. Kita dapat melihat bahwa kebudayaan Allah yang utama adalah untuk memuliakan dan mengasihi Allah, dan agar kebudayaan itu digunakan untuk melayani dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Adapun penyimpangan dalam kebudayaan menurut Alkitab adalah jika menjadi tidak memuliakan Allah Sang Pencipta. Jadi dosalah yang telah menyimpangkan kebudayaan sehingga berpotensi sebaliknya, yaitu untuk kesombongan dan meninggikan diri manusia. Pengikut Kristus yang berbahagia, mari kita baca landasan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah sebuah kunci bahwa kita umat Kristen telah ditebus dari dosa akibat budaya dan adat istiadat nenek moyang yang lebih mengedepankan adat istiadat daripada kehendak Allah. Karena itu, sebagai generasi penerus sebaiknya
jangan kembali lagi kepada sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam memahami ayat Alkitab, sebaiknya selalu ingat akan cara berdoa dalam roh dan meminta penerangan karunia Roh Kudus dalam memahami pikiran Allah melalui firman-Nya. Termasuk juga jika ingin merenungkan hal mengenai budaya atau kebudayaan di sekitar kita, tentu ada yang diperbolehkan dan ada pula yang tidak diperbolehkan. Dengan tuntunan Roh Kuduslah kita lebih mudah untuk menentukan mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Tuhan, ada beberapa contoh bahasan yang harus kita perhatikan. Contoh yang pertama tentang budaya berdamai. Mengutip dari bacaan di atas, maka sebagai umat Allah dalam era digital saat ini, kita harus benar-benar paham apa arti budaya dan toleransi. Ada banyak orang yang tidak sadar akan dosanya dan bahkan tidak benci atas dosa walaupun sudah diingatkan baik-baik. Bahkan mereka sendiri sudah tahu telah berbuat salah. Ternyata untuk mau berdamai dengan Allah dan sesama sangatlah sulit dilakukannya. Sebab ingatlah, di zaman perjanjian baru, saat ini sangatlah terbuka lebar pintu bagi setiap orang percaya, yaitu berdamai terhadap lawan sesama, tetapi harus sungguh bertobat demi kesucian hidup kita. Contoh yang kedua tentang budaya memberkati orang lain sesama kita. Kita ambil dari kisah Ayub. Ketika Ayub berada dalam kondisi yang memprihatinkan, bisa saja Ayub tidak memaafkan dan memberkati temannya, melainkan mengutuk mereka. Tetapi karena Ayub takut akan Allah Tuhan kita, Ayub memberkati temannya dengan berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dari Tuhan atas pelanggaran temannya. Sikap memberkati orang lain adalah budaya yang harus ditumbuh kembangkan di zaman smartphone saat ini. Pada zaman sekarang ini, ada sebagian orang yang tidak peduli dengan sesama ketika orang lain berada dalam kondisi yang buruk. Bahkan, ada yang menjadi penghambat berkat bagi sesama kita. Sikap memberkati orang lain adalah salah satu budaya yang harus dilestarikan. Contoh yang ketiga tentang budaya mengucap syukur. Mengucap syukur adalah satu sikap yang harus dibudayakan oleh orang percaya. Misalnya, pesta pernikahan. Seseorang mengundang kerabat, temannya untuk bersukacita bersama. Tetapi pernikahan di Kana yang dihadiri oleh Ibu Yesus. Demikian juga seorang yang sudah sembuh dari penyakit yang mematikan. Seorang yang membangun rumah baru, usaha baru dan lain-lain sebagainya. Mereka semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Namun, hal yang harus diperhatikan bahwa mengucap syukur itu harus bermuara kepada nama Tuhan dipermuliakan. Selain itu juga ketika ada seorang berduka cita,
Maka budaya toleransi yang harus dibangun adalah ikut ambil bagian menghibur sesama. Tetapi hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang percaya adalah sikap sinkritisme atau penyembahan kepada roh-roh dan kekuatan gaib. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. Demikian pembacaannya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, tetapi Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Contoh yang keempat, contoh yang terakhir, budaya tentang pembagian waris. Ada suku di Indonesia, di Jawa, hak pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan agaknya berbeda. Anak laki-laki mendapat bagian dalam bahasa Jawa jika panen padi sepikul beratnya. Tetapi anak perempuan diberikan sekendong beratnya. Artinya anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Namun adat kebiasaan lama ini berangsur-angsur tergerus oleh waktu. Dan orang tua modern saat ini, hal pembagian waris kepada anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan, tidaklah ada perbedaan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua berlaku adil dan bijaksana. Dan yang lebih penting adalah orang tua mengajar terhadap anak-anaknya supaya hidup berdampingan saling mengasihi kepada siapapun, terlebih kepada saudara sendiri dalam keluarga. Untuk melestarikan budaya toleransi kesetaraan hak anak dalam keluarga, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, yaitu menerima pusaka dari orang tuanya. Karena laki-laki dan perempuan statusnya sama, yaitu anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia yang berbudaya adalah manusia yang melestarikan hidup budaya dengan sikap toleransi. Budaya yang dilestarikan adalah budaya toleransi yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sebab budaya yang lahir dari pewahyuan Tuhan tidak pernah luntur sepanjang masa dunia masih ada. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas jaminan keselamatan daripada-Mu, sehingga kami harus mengikuti teladan-Mu. Engkau mengajar kami tugas kebudayaan demi memuliakan kebesaran nama-Mu. Mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami sudah bersama-sama mendengar sawa pagi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan melekat dalam batin hati sanubari kami. Roh Kudus-Mu tetap memimpin hidup kami semua, memampukan, menguatkan, dan menolong kami. Demi nama-Mu, kami menyatakan kebenaran firman, supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan sampai kesudahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.